Oke guys, selamat sore buat teman-teman semua yang ada di luar sana ya. Nah, ini mini podcast pertama kita nih ya Pak ya. Ya, Nanti bakal ada podcast selanjutnya nih kayaknya. Jadi perkenalkan saya Rangga Gusti Pangestu yang akan membersamai teman-teman pada diskusi sore hari ini. Nah, di samping saya ini ada guru besar dari UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Namanya siapa Pak? Aminuddin Aziz. Fathul Aminuddin Aminuddin Aziz. Fathul Aminuddin Aziz. Biasa Ya. dipanggil Aziz aja. Biasa dipanggil Aziz, Ya. tapi kalau saya manggilnya Prof aja. Silakan. Prof ya. Silakan. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Sehat ya? sehat walafiat. Mobilnya yang nggak sehat. Aduh, gimana ini mobil nggak sehat ya? Aduh. Mobilnya. Gimana Pak? Gara-gara siapa? Gara-gara BUMN nih Pak? Ya, sepertinya ya indikasinya itu karena buat sahabat-sahabat semua hati-hati yang terutama punya mobil-mobil baru gitu ya. Karena kerugiannya, kekecewaannya itu sangat Luar biasa, besar, Pak, ya? luar biasa. Kalau nggak salah mobil saya baru Oh iya, sekitar berapa itu ya? ini tadi guys ya. Ternyata Prof Aziz ya, udah Prof masih kena tipu sama negara guys. Udah profesor ditipu, aduh, ditipunya sama Pertamina gitu ya. Jadi kemarin kita tahu sama-sama ya bahwa ada kasus di Pertamina Patraniaga ya. Korupsinya itu menurut data hampir 1 kuadral triliun. Nah, beliau ini salah satu korban dari produk Pertamax yang dioplos karena kurang bagus. Ini mobil baru 13.000 kilometer. Udah masuk bengkel habis 865.000. Nah, itu gimana ya Pak ceritanya tuh Pak? Ya. Coba Pak. Ya sebenarnya itu masih garansi ya. Masih garansi. Kita Oke. bukan ketipu sama Pertamina, sama oknum aja. Aduh, Ya. oknumnya banyak. Tapi oknumnya banyak gitu kan. Kayak ciri-ciri dulu bahwa mobil itu terkena mungkin oplosan. Karena begini, ketika mobil rusak saya tanya ke Bengkel. bengkel ke bagian Montirnya ya. ya bukan Mekanik. montir mekanik yang bagian administrasinya. Saya tanya lo kok mobil bisa hitam seperti itu, nanti bisa kita tayangkan kondisi mesinnya hitam. Iya, iya. Kemudian di tangkinya itu juga seperti banyak keraknya, jangan kayak lumpur gitu kan. Iya. Saya tanya kalau seperti ini kenapa, karena Pertamax atau karena Pertalite? Jawabannya ini yang saya sampai sekarang saya masih bertanya. Iya. Apa ilmu kita yang kurang dalam tentang bahan bakar Betul. itu? Beliau menyampaikan ini bukan Pertamax, ini bukan Pertalite dari sisi warna. Oke. Apa karena kerak atau apa? Atau ada memang ada yang lain yang kita juga wallahu alam tidak tahu. Tapi persoalannya itu. Iya, artinya dari bahan bakar yang masuk ke mobil Ya. itu bermasalah. Bermasalah. Selama ini pakainya bahan bakar apa, Pak? Pertamax. Tahu kan ulahnya siapa ya? Kita nggak ngomong ya. Ya, Pertamax gitu. Makanya tapi ketika ke bengkel ini bukan Pertamax, ini bukan Pertalite, ini yang belum pernah dibahas oleh Iya, iya. Pertamina. Apa ketika berkali-kali itu kemudian bercampur dengan korosi yang ada di tank, karena tangkinya kemarin sampai dibuang. Oh gitu, Pak. Ya dibuang keraknya. Oh, kira maksudnya dibuang dikuras. tangkinya. Sorry guys ya. Dibuang keraknya. Dibuang keraknya ya. Nah, ini mobil ini kan kayaknya masih baru nih Pak. Saya lihat dari Ya, KM-nya masih baru 13.000. Karena apa Pak pakai Pertamax? Karena kami arahkan dari dealernya supaya menggunakan Pertamax. Pertamax. Ya. Sama kayaknya biar apa namanya yang subsidi itu tepat sasaran Ya, gitu, Pak. biar tepat sasaran. Ya, jadi intinya Bapak ini profesor kita niatnya udah bagus guys. Jadi beli bahan bakar non subsidi supaya bahan bakar subsidi itu tepat sasaran. Tapi kena tipu sama Pertamina ini aja. Aduh, gimana ini? Kacau ya. Coba nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita. Kira-kira ini salah satu korban yang sudah jelas di depan mata. Itu tadi kita udah ngebahas terkait dengan Prof Aziz ini pernah jadi korban dari bahan bakar yang mungkin kurang baik kualitasnya. Tapi itu kita cukupkan lah sebagai case tadi bahwa ternyata memang perlu hati-hati ya Prof ya. Ya. Untuk menggunakan bahan bakar terutama dalam merawat kendaraan gitu. Tapi ini saya pengen tarik nih sama Prof Aziz.
Gimana nih Prof ngelihat situasi negara kita yang sekarang ini kayaknya kok kasus korupsi itu lagi merajalela di mana-mana. Nah, sebagai guru besar bidang ilmu manajemen. Nah, apakah dalam dunia manajemen itu seperti itu? Ya kan, hasilnya sesuatu yang dimanage menghasilkan korupsi. Nah, itu gimana itu? Saya tidak akan ke wilayah korupsinya Oke, dulu. siap, Bang. Saya akan masuk ke wilayah tadi kasusnya tadi. Iya, siap. Ya. Tadi kasusnya bahwa ada kejadian seperti itu, kenapa seperti itu? Padahal yang kita tahu, kalau masuk ke lokasi Pertamina aja, itu tahun kendaraan itu sampai diperiksa. Begitu ketatnya. Iya, betul. Belum lagi alat pelindung dirinya. Betul. Wajib itu. Iya. Ketika masuk Pertamina. Iya. SOP-nya luar biasa pengetatannya. Nah, di sini. Oke. Di sini saya melihat bahwa di Indonesia bukan hanya hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Ternyata setelah kasus ini kita melihat manajemen juga sama ternyata. Kalau ke bawah begitu ketatnya, bahkan sampai ketika kata mereka yang ikut lelang di mana, tender itu di tender di Pertamina juga begitu ketatnya. Kenapa kalau ke bawah begitu ketatnya? Berarti sebenarnya untuk menuju Indonesia maju sedikit lagi, kita atasi orang-orang yang ada di atas itu. Jadi nggak bermasalah yang di bawah itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu aspek manajerial loh ya. Betul. Aspek manajerial ternyata tidak ada masalah di masyarakat bawah, masyarakat menengah, mereka semuanya siap. Justru kalau kita berkacamata dari kasus Pertamina kemarin ya. Iya. Karena guys, saya baca di beberapa media itu memang kena direkturnya, pokoknya petinggi-petinggi pejabat-pejabat yang ada di Pertamina Patraniaga itu ya Pak ya. Iya. Jadi petinggi-petingginya artinya tadi benar dibilang Prof Aziz bahwa yang bermasalah itu di tatanan atas. Nah ini gimana nih untuk ke depan saran dah buat itu Prof, buat pemerintah dalam menentukan siapa orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu, itu kuncinya apa sih Prof? Sulit selama kita demokrasinya seperti ini. Nah itu gimana nih? Sulit, seperti ini yang gimana nih Prof? Ya sulit kalau seperti ini demokrasinya maksudnya. Tidak seiringnya kata dan perbuatan. Gitu. Jadi sulit menerapkan manajemen karena dalam manajemen unsur pertama itu man. Baru material, baru money. Itu kan dalam aspek keilmuan berarti orangnya dulu yang harus ditata, tapi bukan orang yang di bawah yang harus ditata, itu yang di atas. Kita melihat berarti bottom management sudah bagus, ya, yang bottom, middle juga kan sudah bagus. Top management yang menjadi persoalan hari ini. Artinya sebenarnya titik bidik penguasa hari ini kalau ingin menata ya pada tataran topnya bener nggak? The right man on the right place itu betul enggak? Gitu. Jadi kan sederhana banget sebenarnya. Betul. Yang penting kemauannya ada enggak? Kalau kita lihat kemauan untuk melakukan perubahan pada top manajemen itu siap enggak? Nah, karena kita demokrasi loh. Betul. Ya kan? Betul. Nah, cuman permasalahannya nih kalau saya jadi pemerintah ya. Ini kan yang bagian atas ini tugasnya ngontrol yang bawah ya, Pak. Iya. Yang menengah, yang bawah itu yang ngontrol yang di atas. Salah satu fungsinya mengontrol aja. Ada pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan juga. Arah, visi, misi itu semuanya di atas. Betul. Nah ini salah satunya ngontrol. Nah pertanyaan saya, bagian orang-orang atas ini idealnya yang mengontrol siapa nih? Kan udah ada lembaga masing-masing. Mereka berjalan sesuai atau tidak kan? Ada legislatif, ada yudikatif, ada legislatif, yudikatif, satu lagi eksekutif. Itu sudah bisa berjalan on the track enggak? Kalau salah satunya aja ini tidak berjalan, ilmu manajemennya tidak akan berjalan karena berawal dari situ. Tataran lembaga ini yang perlu dimaksimalkan fungsinya gitu. Ya fungsinya on the track. Gitu kan. Selama menyimpang ya tidak akan berjalan lagi, akan kembali lagi kita menjadi omon-omon semata gitu kan. Jadi kan omon-omon. Iya kan hanya omon-omon. Iya, karena di beberapa media saja saya ngebaca itu Tempo mengangkat isu Pertamina. Yang kemudian dia menyampaikan bahwa memang betul ada kasus Pertamina terkait dengan oplosan ya.
oplosan RON 92 itu tadi. Kemudian saya ngelihat di DPR, Pak, itu justru sebaliknya. Nah, apakah ini menjadi indikasi bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak berjalan sesuai dengan tracknya? Kan bisa terlihat. Oke. Bisa terlihat dari apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan setelah pertanyaan itu. Baik oleh DPR-nya sendiri maupun lembaganya, gitu kan. Entah lembaganya apapun. Kalau sekedar di panggung, berarti ya selesai di panggung, penyelesaian kita selalu di permukaan. Gitu. Jadi lihat setelah itu tindak lanjutnya. Kan biasanya hilang. Setelah kemudian disidangkan, kemudian menjadi hilang. Berarti kan di tengah jalan. Itu persis dalam ilmu manajemen ada namanya bahasa pejabat. Apa itu, Pak? Akan kami tampung, akan kami tindak lanjuti gitu. Mohon kesabarannya, tunggu proses hukum. Itu selalu seperti itu. Itu bahasa pejabat. Betul. Jadi kalau bahasa pejabat selesai bicara ya selesai di situ soalnya. Ya artinya kita sebagai masyarakat juga perlu mengawal ya Pak ya. Mengawal. Itu justru sekarang pengawalan kalau menurut saya dalam kondisi Indonesia seperti ini, yang luar biasa, yang hebat ini, pengawalan terbaik tetap dari mahasiswa, tetap dari rakyat, dari masyarakat. Jenengan yang mahasiswa harus tampil di depan. Suara jenengan kan suara Tuhan. Termasuk pengawalan terhadap seluruh aspek. Biar untuk apa sih? Biar pemerintah elegan ketika berjalan. Enggak kaku. Ya, yang sederhana coba. Lihat demo apa sih jadi persoalan? Kan nggak ada persoalan semua. Tinggal dihadapi aja kan. Selesai. Betul. Justru kita beradu antara orang tua sebagai pemimpin dari aram pikirannya dengan anak muda kan bagus. Bertemulah antara si tua dan si muda kan asik. Berdiskusi. Muncul dialektika. Bukan dialektika, bukan dibiarkan demo itu setelah itu ndasmu gitu kan. Itu kan persoalannya itu karena ada nunda, ada ruang kosong. Betul. Nah, ketika nanti mahasiswa sudah dibiarkan, nanti waktunya habis, muncullah gerakan-gerakan represi ya untuk mengusir teman-teman yang sedang menyampaikan aspirasi itu. Nah, ini kan sebenarnya ya betul apa yang disampaikan Prof. Aziz, ada ruang proses. Kita kembali ke konteks ke topik lagi nih Pak ya. Pak, waktunya masih lama nggak Pak? Kita tanya kameramen dulu guys ya, karena ini semua diatur durasi. Nah mungkin kalau teman-teman mau tanya lebih lengkap ya terkait dengan isu-isu terkini ataupun ingin bertanya terkait dengan keilmuan atau ilmu manajemen lah, karena beliau ini dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, tentu akan ada banyak yang bisa kita dapat dari beliau. Nah, terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, terkait dengan itu semua. Ini kan artinya seperti yang Bapak sampaikan bahwa semua itu berawal dari kalau kita ngelihat dari sudut pandang ilmu manajemen. Harusnya orangnya. Nah, cara agar orang itu paling tidak menjadi baik lah Pak, untuk bisa melakukan semua, tidak ada kemudian unsur yang merugikan orang lain. Itu awal mula atau gimana sih cara sederhananya gitu untuk kita nih sebagai generasi muda? Ya, kalau untuk generasi muda kalau saya melihat begini. Jadi kembali ke teori ekonomi Islam. Oke, siap. Terutama yang berkenaan dengan manajemen. Apa sih manajemen dalam perspektif Islam? Adalah yang terpentingnya, variabel terpentingnya adalah niat baik dan ikhtiar maksimal. Itu yang membedakan antara manajemen konvensional dan manajemen Islam. Manajemen konvensional itu orientasinya goal. Kan berarti kejadian tersebut karena yang dikejar goalnya. Betul. Nah, sedangkan Islam goalnya wilayahnya Tuhan. Yang terpenting adalah niat baik, ikhtiar maksimal. Itu udah ibadah semua. Ibarat anak muda daging semua. Jadi kalau menurut saya itu biar tidak melakukan hal-hal yang disebutkan sama jenengan ya. Kalau menurut saya tetap niat baik harus dikembalikan ke masing orang itu. Jadi orientasinya memang ibadah gitu. Orang kan sering mengatakan jadi pejabat itu bukan ibadah, padahal itu ruang ibadah. Anda bayangkan sebuah kebijakan bila memiliki niat baik berapa besar pahalanya.
Dan berapa banyak yang dibantu? Berapa banyak yang dibantu? Dengan satu tanda tangan, Pak ya? Iya. Iya. Iya kan pesantren Betul. aja bisa hilang dari peredaran kalau satu tanda tangan kan? Iya kan hebat. Makanya Prof Ridwan. Prof Ridwan dinotis ya. Ya satu contoh, Iya. betapa sebuah kebijakan itu Iya. berpengaruh. Siap. Makanya kalau manajemen konvensional orientasi kuatnya kepada gol, maka manajemen Islami orientasi lebih kuat kepada niat baik dan ikhtiar maksimal. Goalnya ada di Tuhan. Jadi kalau udah ikhtiar maksimal ya sudah sama Tuhan. Artinya saya coba tafsirkan, Pak ya. Niat Ya. baik itu ya kemauan kita untuk memperlakukan sesuatu secara baik gitu lah kira-kira. Bahasa sederhana dengan manajemen sesuai dengan SOP tanpa tafsir. Wah, sesuai dengan SOP tanpa tafsir, berarti nggak Iya. boleh ditafsirin ya. Siap. Oke, Pak. Kayaknya kita diskusi sore ini cukup menarik ya. Tapi saya ini dulu mau Iya, Pak. pesan satu Siap, buat Pak. teman-teman. Kalau mobilnya hilang tenaganya, Oke. kemudian knalpotnya keluar asap, suara mesin agak keras, segera dibawa ke dealer terdekat untuk dicek. Karena membahayakan itu. Karena membahayakan dan nanti bisa jadi merembet. Punya kita juga merembet kemana-mana kan. Iya. Semua filter akhirnya rusak juga. Tapi itu baru mobil, Pak. Motor belum, Pak? Ini tak ceritakan. Ini makanya mau tak ceritain. Iya. Setelah, karena kebetulan full Iya. Pertamax-nya itu di BBM-nya dalam ya? tangki, kami wadai, bawa ke rumah. Oke. Masukin ke motor yang digital dan motor yang masih manual yang dulu lah ya. Iya. Yang masih kayak si pitung gitu ya, masih lama. Dimasukin kedua-duanya. Saya takutnya karena elektrik tidak mampu untuk mengolah bensin ini. Oke. Ternyata dua-duanya macet, suaranya brubut Oke. gitu Tewas kan. juga, guys. Tewas juga. Motor juga tewas. Tewas juga ya. Makanya keinginan saya sih tolong yang diketahui Pertamina kan hanya oplosan. Iya. Siapa tahu, pesan Oke. saya yang ingin disampaikan, siapa tahu ada pelaku-pelaku lain selain mengoplos itu yang di bawah. Karena kan ketika yang di atas, kok yang di atas juga kok seperti itu. Iya. Kita yang di bawah juga lakukan lagi. Kan Boleh biasanya dong. korupsi itu berjenjang gitu. Betul, Pak. Nah, saya sebagai dosen dalam Iya. bidang ilmu manajemen, tolong dong diperiksa lagi, siapa tahu ada pola-pola lain. Karena kalau dari kemarin penjelasan dari dealer bahwa ini dari sisi warna bukan Pertamax dan bukan Pertalite, sebuah pertanyaan buat saya. Makanya saya juga ingin podcast ini, maksudnya kita menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah kepada Pertamina, ada enggak di bawah seperti itu? Karena di atasnya seperti itu apa? Iya, sangat Membuka mungkin. ruang. Betul. Di bawah juga melakukan. Iya. Nah, ini yang penting buat buat pemerintah dan Pertamina untuk melihat kondisinya. Oke, itu tadi guys ya apa yang disampaikan sama Prof Aziz, kita simak ya. Pada intinya kalau teman-teman ada kendaraan yang rusak atau bermasalah, kembalikan kepada ahlinya gitu. Artinya segala sesuatu pun seperti itu ya, Prof ya. Betul. Kalau misal kita enggak tahu ya tanya sama ahlinya. Ya. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini menarik dan sepertinya bakal ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang punya keresahan, punya pemikiran yang pengen kita diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bedah baik secara politik, bisnis ataupun agama. Kira-kira gitu ya. Jangan lupa manajemennya. Manajemen siap. Nanti ketinggalan Bu Prof Aziz. Oke, terima kasih Prof Aziz atas sama-sama, waktunya, terima kasih. kesempatannya dan tentu ilmu yang luar biasa. Sampai jumpa teman-teman. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.